Hao Ren mengikuti Xie Yujia ke bagian peminjaman. Setelah mengembalikan buku-buku yang terakhir kali dia pinjam, Xie Yujia berjalan menuju rak-rak buku sains dan teknologi sementara Hao Ren pergi menuju rak-rak buku budaya dan seni. Aku melihat Qin Xiao yang kemarin. Wow, dia tampan sekali. Katanya bola matanya berwarna emas. Apa benar? Aku tidak melihat dengan jelas. Aku hanya melihatnya sekilas dari kejauhan sedang mengarahkan pengaturan area pameran. Dia begitu menawan dengan kemeja abu-abunya. Apa yang kalian bicarakan? Qin Xiaoyang? Aku melihat dia kemarin saat dia berjalan melewati pintu masuk perpustakaan. Bola matanya berwarna emas di bawah sinar matahari. Dia tampan sekali. Gosip para gadis melayang melalui rak-rak buku dan mencapai Hao Ren yang berdiri di area itu. Bola mata emas. Hao Ren mengepalkan tinjunya keras-keras ketika dia mendapatkan perasaan buruk mengenai tujuan Qin Xiaoyang. Seorang inspektur patroli tiba-tiba muncul di kota Lautan Timur tepat sebelum ulang tahun Zhao Yanzi. Tujuannya sangat jelas. Kecuali Qin Xiaoyang, yang sudah menunjukkan identitasnya, Hao Ren bertanya-tanya berapa banyak inspektur yang menyamar yang diam-diam datang ke sini. Sesungguhnya, pesta ulang tahun Zhao Yanzi adalah sebuah kompetisi kekuatan antara Lautan Timur dan Lautan Barat, menyatakan bahwa ini adalah pertunjukan kekuatan sebelum perang adalah representasi yang akurat. Zhao Guang mengundang para senior dan petapa untuk bergabung di pihaknya sementara Lautan Barat juga mempersiapkan kekuatan mereka. Sementara itu, para inspektur akan datang ke pesta itu untuk melihat apakah mereka perlu ikut campur. Sementara para gadis masih bergosip, Hao Ren menemukan buku-buku yang dia inginkan dan pergi ke pintu keluar untuk meminjamnya. Xie Yujia juga telah menemukan buku yang dia butuhkan dan berjalan keluar dari bagian lain. Kau punya ketertarikan yang luas. Berdiri dalam antrean di belakang Hao Ren, Xie Yujia tidak tahan untuk berkomentar saat dia melihat buku-buku seperti 8 Meridian yang luar biasa, Yin Yang dan 5 Elemen, dan kitab suci Taoisme klasik di tangannya. Yah, buku-buku itu hanya untuk bacaan santai, jawab Hao Ren sebelum memalingkan kepalanya dan melihat buku-buku yang ada di tangan Xie Yujia. Ketua kelas, kau pelajar yang giat. Semuanya buku-buku akademis. Ujian tengah semester sudah dekat. Aku harus menemukan bahan belajar tentang topik yang tidak diajarkan dengan jelas di kelas. Aku perlu mempelajari buku-buku ini bersama-sama dengan buku pelajaran kita untuk memahami semuanya, kata Xie Yujia. Hao Ren tersenyum pada ketua kelas yang memiliki sikap serius terhadap belajar. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, bolehkan aku meminjam catatanmu dan menyalinnya? Kau hanya tidak mendengarkan di kelas. Xie Yujia melemparkan pandangan, menghina, sebelum berkata, kau boleh datang dan membawa mereka sebelum ujian tengah semester. Hao Ren sangat senang. Xie Yujia memiliki catatan terbaik dan terinci di kelas. Mereka seperti panduan ujian dengan semua poin penting ditekankan. Dengan catatannya, Hao Ren akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menjejalkan semua pelajaran untuk ujian. Namun, Hao Ren merasa bersalah telah mencuri kerja keras Xie Yujia yang bernilai setengah semester. Setelah ujian, aku akan mentraktirmu makan, dia menawarkan. Kamu ingin menyogokku hanya dengan makan. Xie Yujia bergumam tetapi tidak menolaknya.
Setelah berjalan keluar dari bagian peminjaman, mereka menaiki eskalator ke lantai pertama bersama-sama. Aula marmer di lantai pertama sekarang sepenuhnya dibagi menjadi beberapa bagian oleh papan putih. Dilihat dari atas, aula itu tampak seperti labirin. Kelihatannya Qin Xiao yang cukup terkenal, kata Xie Yujia. Ketua kelas, apa kau salah satu penggemarnya juga, kata Hao Ren. Idola saya adalah Hao. Xie Yujia berkata tanpa berpikir. Namun, dia menghentikan dirinya dan malah berkata, Qin Xiao yang katanya sangat tampan, tapi aku tidak tertarik padanya. Hao Ren tidak terkejut. Xie Yujia adalah penggemar sains, dan idolanya adalah ilmuwan terkenal. Xie Yujia tidak terlalu tertarik dengan para seniman. Tapi kamu sepertinya tertarik dengan budaya dan seni. Xie Yujia bertanya sambil melirik buku-buku di tangan Hao Ren. Dalam tumpukan buku-buku di tangan Hao Ren, ada ilustrasi seni Cina dan asing, 100 artis paling terkenal dalam sejarah, dan pengantar seni kontemporer, di samping buku-buku Taoisme. Hanya sedikit. Hao Ren mengatur kembali tumpukan buku di tangannya saat dia menjawab. Dia diganggu tanpa ampun oleh Zhao Yanzi kemarin saat mereka mengunjungi distrik seni 1825. Dia merasa seperti seorang yang buta huruf di tempat yang disebut dunia seni, dan itulah mengapa dia meminjam buku-buku itu. Dia ingin membiasakan dirinya dengan dunia seni. Eskalator itu bergerak turun ke aula di lantai pertama, dan mereka berjalan di sepanjang jalan di tengah-tengah area pameran. Mereka baru saja melangkah keluar dari perpustakaan saat Qin Xiaoyang yang mengenakan jaket penahan angin satu tipis abu-abu berjalan ke arah mereka. Di bawah pandangan kagum gadis-gadis di pintu masuk, dia memandang Hao Ren sejenak sebelum masuk ke perpustakaan. Apa dia mengenalmu? Xie Yujia bertanya terkejut. Tidak juga, aku baru bertemu dengannya satu kali, Hao Ren berkata dengan santai. Xie Yujia merasa ada sesuatu yang tidak benar, tetapi dia tidak ingin terlalu ikut campur dengan urusan Hao Ren. Setelah melambaikan tangan pada Hao Ren, dia berjalan menuju sepedanya. Begitu mereka pergi, Qin Xiaoyang, yang berjalan ke dalam perpustakaan, perlahan-lahan membalikkan kepalanya dan menatap ke arah Xie Yujia. Begitu Hao Ren kembali ke asrama dengan buku-bukunya, dia dikelilingi para pria. Ren, itu keterlaluan. Kau musuh bersama semua pria. Kau harus mentraktir kami makan. Serahkan nomor Kiki satu kedua wanita cantik itu, atau kau akan mati. Hao Ren melihat mereka dengan bingung. Ada masalah apa? Tanyanya. Jangan pura-pura bodoh. Huang Jianfeng semakin geram. Kedua gadis kembar itu baru saja datang ke gedung asrama kita dan membawakanmu kue coklat yang mereka buat. Dia berteriak. Ini keterlaluan. Kita seharusnya menghukum Ren dengan hukuman mati. Para pria itu berteriak. Para pria lajang merasa marah pada Hao Ren karena memperoleh kue yang dipanggang oleh kedua gadis kembar yang cantik itu. Jengkel, Hao Ren harus mengakui Lu Linlin dan Lu Lili memiliki lingkup kesenangan yang sangat luas. Di waktu senggang mereka saat mereka tidak melakukan kultivasi, mereka mungkin jatuh cinta dengan membuat kue. Di mana kuenya? Hao Ren bertanya sambil berjalan masuk ke dalam asrama. Kami semua memakannya. Tidak ada lagi yang tersisa. Yurong berteriak.
Hao Ren memutar matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa setelah mempertimbangkan mereka terbakar cemburu. Dia bertanya-tanya eliksir apa yang dimasukkan Lu Linlin dan Lu Lili ke dalam kue yang mereka panggang dan apa yang mereka akan lakukan kepada para pria ini. Oh, tidak. Gu Jiadong yang memiliki perut yang paling lemah di antara mereka semua tiba-tiba meletakkan tangannya di perutnya dan berteriak kesakitan. Tidak lama setelahnya, wajah Cha Oronghua juga berubah menjadi pucat sebelum dia bergegas menuju kamar mandi umum di lantai 3. Satu demi satu, mereka semua bergegas ke kamar mandi. Bahkan Zhao Jiai, yang tersehat di antara mereka semua, tidak bisa menahannya. Dia juga memegang perutnya dan bergegas ke kamar mandi karena dia telah memakan 3 potong kue, 3 kali lebih banyak dari yang dimakan Cha Oronghua. Tidak lama, kamar mandi umum di lantai 3 diselubungi bau yang memuakan. Hao Ren menggeleng kepalanya dengan kesal dan berpikir, "Yah, paling tidak kue itu membantu mereka membuang kotoran dalam tubuh mereka, dan aku kira mereka tidak akan rentan lagi dari penyakit-penyakit apapun selama beberapa tahun." Beberapa menit kemudian, Cha Oronghua berjalan keluar dari kamar mandi dengan satu tangan menutupi hidungnya dan yang sebelah lagi menggosok pantatnya. Namun, saat dia mencapai pintu kamar asrama mereka, wajahnya berubah dan dia bergegas kembali ke kamar mandi. Hao Ren tidak tahan dengan baunya, jadi dia keluar dari gedung asrama untuk melarikan diri dari bau itu. Keluar dari gedung bersamanya adalah mereka yang berada di lantai pertama, kedua dan ketiga. Tidak seorang pun yang tahan dengan bau busuk yang keluar dari gedung itu. Hao Ren berjalan menjauh sebelum menggoyangkan lonceng kecil di pergelangan tangannya. Setengah menit kemudian, Lu Linlin dan Lu Lili berjalan keluar dari gerbang selatan kampus dan menuju area asrama. "Gongzi, Anda suka kuenya?" Mereka berjalan mendekati Hao Ren sebelum bertanya dengan riang sambil saling berpegangan tangan. "Aku tidak memakannya. Teman-teman satu asramaku yang memakannya. Sekarang mereka semua sedang mengalami pembersihan internal di kamar mandi. Apa sebenarnya yang kalian masukkan dalam kue itu?" Hao Ren bertanya pada mereka dengan pasrah. "Benarkah? Bagaimana?" Lu Lili membelalakan mata besarnya yang manis dan meletakkan jari-jarinya di mulutnya. Terlihat tidak bersalah. "Gongzi, karena kami tahu Anda kelelahan dengan kultivasi akhir-akhir ini, kami meminta 6 pil pengganti esensi dari tetua Lu dan menggilingnya menjadi bubuk sebelum memasukkannya ke dalam kue," jawab Lu Linlin. "Tidak akan membahayakan mereka, bukan?" Hao Ren bertanya sambil mendesah. "Mereka makhluk fana yang tidak diperkuat oleh pengolahan. Eliksir itu terlalu banyak untuk mereka tahan di dalam, itulah mengapa mereka harus mengeluarkannya. Namun, itu tidak berbahaya bagi mereka. Malah, akan membantu mereka menghilangkan segala kotoran dan meningkatkan kesehatan mereka," kata Lu Linlin. Tenang, Hao Ren berpikir, ini adalah berkah tersembunyi bagi orang-orang tamak ini. Lagi pula, mereka merasakan ramuan eliksir yang tidak dapat diakses oleh makhluk fana manapun. Tapi kita penyebab masalah mereka. Haruskah kita naik dan meminta maaf kepada mereka? Dengan khawatir, Lu Lili bertanya pada Lu Linlin. "Kami mengatakan kepada mereka berulang kali bahwa kue untuk Gongzi dan mereka masih memakannya." Lu Linlin jengkel. Dia sedikit marah pada fakta bahwa orang-orang itu memakan kue yang dibuat oleh dirinya dan adiknya selama setengah malam.
Oh, aku punya hal lain yang aku hendak katakan. Hao-Ren membuka telapak tangannya dan memperlihatkan pedang energi abu-abu yang samar-samar. Pedang dari esensi yang dipadatkan. Lu Lili berseru sebelum memuji sambil wajahnya bersemu merah. Gongzi, Anda hebat. Hao-Ren merasa malu dengan respon Lu Lili. Seruannya begitu naif sehingga dia merasa seperti anak TK yang dipuji oleh gurunya ketika dia memecahkan soal matematika 1+1. Bagaimana aku menggunakannya? Tanya Hao-Ren. Meskipun Su-Han dapat mengajarkan dasarnya, dia belum pernah melakukan kultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Lu Linlin dan Lu Lili lebih akrab dengan detail teknik ini. Anda bisa melepaskannya melalui bagian tengah telapak tanganmu, atau Anda bisa menembakkan pedang energi dengan ujung jari, kata Lu Lili. Pedang 6 ledakan Dewa 1. Hao-Ren langsung bersemangat. Saat ini, karena 5 elemen Anda tidak seimbang, pedang energi tidak mengandung kekuatan. Kalau tidak, saat Anda melepaskan pedang energi, pada intinya akan menjadi seberkas kilat karena menggabungkan semua 5 elemen. Itu akan mematahkan teknik elemen lain, Lu Linlin melanjutkan. Kedengarannya luar biasa. Hao-Ren menyingkirkan pedang energi abu-abu itu dan bertanya, apa Qin Xiao yang menimbulkan masalah bagi kalian akhir-akhir ini? Tidak. Ketika kami bertarung dengannya kemarin, aku merasa dia setidaknya berada di tingkat menengah level Kun. Kakakku dan aku berada di luar tingkat 5 elemen, dan itulah mengapa dia tidak bisa mempertahankan dirinya dari kami, tidak peduli seberapa kuat teknik unsur logamnya, kata Lu Linlin. Oh, Qin Xiao yang melakukan kultivasi teknik elemen logam, tanya Hao-Ren. Teknik elemen logam memiliki kemampuan penyerangan terkuat, dan itulah mengapa. Kekuatan tempurnya setara dengan Su-Han meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah. Jika kami tidak memiliki tipe tubuh khusus yang dapat menahan 5 elemen secara alami, kami mungkin bukan tandingannya juga, Lu Linlin berkata. Klan naga dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan perbedaan kekuatan elemen yang mereka olah. Klan naga lautan timur dan klan naga lautan barat keduanya termasuk ke dalam klan naga elemen air. Klan naga elemen logam adalah yang paling unik di antara kelima klan naga karena mereka yang paling berbakat, memiliki kekuatan tempur yang paling kuat, dan memiliki kebanggaan yang tidak tertandingi. Mereka jarang berpartisipasi dalam bisnis suku naga dan biasanya mengurus urusan mereka sendiri. Qin Xiaoyang adalah salah satu yang langka yang melakukan perjalanan di dunia fana, Lu Linlin menjelaskan. Hao-Ren tidak pernah tahu naga dibagi menurut elemen mereka. Jika dia tidak memilih untuk mengolah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan yang membutuhkan sang kultivator untuk mengumpulkan kelima elemen bersama-sama, dia akan menjadi anggota klan naga elemen air setelah mencapai level Kan. Linlin, Lili, aku punya ide, mendadak Hao-Ren berkata. Kami mendengarkan, kata mereka sambil melihatnya. Baik. Wajah Hao-Ren berubah menjadi serius. Terakhir kali ketika kau mengukur komposisi unsur dari esensi alam dalam tubuhku, elemen tanahku 7%, elemen yang paling rendah. Namun, persyaratan dasar dari gulungan pedang cahaya pemecah bayangan adalah memiliki keseimbangan dari 5 elemen. Jika aku menurunkan jumlah elemen-elemen lain ke elemen tanah, apa itu akan dihitung sebagai keseimbangan? Gongzi, itu?
Lulinlin berpikir sejenak dan berkata, "Menghancurkan kemajuan kultivasi Anda." "Bisakah aku mencobanya?" tanya Hao-Ren. Dia tahu dia pada akhirnya bisa mengumpulkan esensi alam yang cukup suatu hari nanti, tetapi akan membutuhkan waktu lama. Lagi pula ulang tahun Zhao Yanzi minggu depan. Dia sudah memikirkan metode ini berhari-hari. Jika dia tidak dapat memperoleh keseimbangan dengan banyak esensi alam, dia dapat memperolehnya dengan menguranginya. Ini seperti permainan catur, kau sengaja kalah beberapa bidak dengan tujuan meningkatkan kesempatan memenangkan permainan. Lebih sulit untuk mengumpulkan esensi alam daripada membuangnya. "Apa Anda yakin, Gongzi?" tanya Lulinlin. "Ya." Hao-Ren mengangguk. "Maka, aku akan mengajarkan mantra Dharma yang dapat membuang sebagian esensi elemen dalam tubuhmu." Lulinlin menunduk ke arah telinga Hao-Ren dan membisikkannya kepadanya. Aroma hangat melayang ke telinga Hao-Ren, dan posisi Lulinlin tampak sedikit terlalu dekat daripada hanya sekedar teman biasa. Setelah menghafal mantra Dharma, Hao-Ren dengan lembut mendorong Lulinlin darinya dan berkata, "Oke, kalian bisa pergi sekarang. Selamat tinggal, Gongzi." Kedua kakak beradik Lu tersenyum sebelum berbalik dan pergi bergandengan tangan. Kepang rambut panjang mereka bergoyang di tubuh ramping mereka. "Kakak, menurutmu apa Gongzi akan dalam bahaya jika dia mencobanya?" Lulili bertanya dengan khawatir pada Lulinlin saat mereka berjalan keluar dari area asrama. Tidak ada jaminan selamat dalam melakukan kultivasi. Namun, gulungan pedang cahaya pemecah bayangan adalah teknik yang paling aman, dan aku pikir dia akan baik-baik saja. Lulinlin menaikkan kepalanya dan matanya berkilau. "Memang, Gongzi kita orang yang luar biasa." Seorang kultivator biasanya menempatkan esensinya sebagai yang paling penting, tetapi Gongzi berani membuangnya untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk maju. Kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang berpengaruh suatu hari nanti. Betul sekali. Apa yang Gongzi rencanakan untuk dikerjakan adalah mengikuti hukum alam memberi dan menerima. Apa yang dia lakukan selalu ada alasannya. Tidak heran aku merasa begitu nyaman di sekitarnya, kata Lulili. "Kamu terang-terangan menjilat." Lulinlin mengulurkan tangan dan mencubit hidung manis Lulili. "Tidak, kok. Aku hanya bilang yang sesungguhnya." Lulili berusaha meraih tangan ramping Lulinlin. Tadinya mereka bergandengan tangan, tetapi sekarang mereka mulai menggoda satu dengan yang lain, menarik perhatian mahasiswa-mahasiswa lain yang berada di dekat mereka yang berpikir itu adalah pemandangan yang paling indah di kampus. Sementara itu, Hao-Ren berdiri di tempatnya dan diam-diam melafalkan mantra Dharma yang diajarkan Lulinlin kepadanya sebanyak 3 kali. Kemudian, dia memeriksa arlojinya, berjalan keluar dari area asrama, dan menuju ke kantor Suhan. Di kedua sisi jalan, ada spanduk-spanduk yang mempromosikan pameran seni. Fakta bahwa sekolah meminjamkan seluruh lantai pertama perpustakaan ke Qin Xiao yang menunjukkan dukungan yang cukup besar untuk pameran seni pribadi pertama Qin Xiao yang di Cina. Fakultas Seni dalam Universitas Lautan Timur telah menjadi perguruan tinggi yang independen yang menikmati reputasi tingkat tertentu di Cina beberapa tahun belakangan ini. Tetapi baru-baru ini Fakultas Seni tergabung dalam Universitas Lautan Timur. Direksi Fakultas Seni adalah semua orang terkenal di lingkungan seni, dan fakultas telah mempertahankan kekuatan akademisnya yang kuat. Namun,
Fakultas Seni memiliki sebuah bangunan sendiri dan jarang berhubungan dengan program dan fakultas lain. Fakultas itu lebih seperti grup independen. Mendengar bahwa Qin Xiaoyang akan mengadakan sebuah pameran pribadi, gadis-gadis di Fakultas Seni semua bersemangat, dan sekolah berharap untuk lebih memperluas pengaruh Fakultas Seni melalui pameran ini. Setelah menyeberangi lapangan yang berada di depan perpustakaan, Hao Ren memasuki kantor Suhan di gedung administrasi. Suhan sedang melakukan kultivasi dengan mata tertutup, dan dia tetap berdiam diri setelah merasakan kedatangan Hao Ren. Tidak ingin mengganggu kultivasinya, Hao Ren duduk di depannya. Dahulu, dia datang ke sini untuk mengolah esensi alami dan meningkatkan kekuatannya. Namun, hari ini dia datang untuk membuang sebagian esensi alami. Jika Suhan mengetahui tujuannya, dia pasti akan terkejut. Esensi alam berputar dengan perlahan dalam tubuh Hao Ren sementara dia membangkitkan kelima elemen satu demi satu dengan mantra Dharma yang diajarkan oleh Lu Linlin. Dia meletakkan elemen-elemen itu ke dalam bola-bola energi dan menampilkannya setengah meter dari dadanya. Dari kiri ke kanan, yaitu logam, kayu, air, api dan tanah. Jumlah elemen tanah yang paling rendah hanya 7%. Hao Ren dengan hati-hati membuang elemen kayu yang berlebihan dengan ujung jarinya sedikit demi sedikit. Saat ini, elemen kayu sebesar 11%. Hao Ren memusatkan seluruh perhatiannya pada proses itu. Dia tahu akan sulit baginya untuk menggantikannya jika dia tidak sengaja melepaskan terlalu banyak. Jika dia melepaskan terlalu banyak, dia harus menurunkan jumlah elemen lainnya lebih jauh. Hao Ren berhenti melepaskan elemen kayu saat dia merasa jumlahnya telah tepat. Kemudian, dia mulai menyesuaikan jumlah elemen logam yang sebesar 12%. Sekarang, wajahnya dipenuhi oleh keringat, sangat berbeda dengan keadaan tenang saat dia melakukan sesi kultivasi di masa lalu. Setelah elemen logam disesuaikan, Hao Ren berpindah ke elemen api dan elemen air, yang terakhir memiliki persentase yang tertinggi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang lain. Merasa jumlah elemen air dalam tubuhnya turun dari yang awalnya 54% menuju level yang tak berarti dari level tanah, Hao Ren merasakan sedikit penyesalan. Lagi pula, itu adalah sebagian besar dari kekuatannya, dan dia telah mengumpulkannya melalui kultivasi yang intensif. Keringat mengalir turun dari dagu Hao Ren dan jatuh ke kakinya. Merasa kelima elemen di depan dadanya hampir mencapai level yang sama, Hao Ren mulai membuat penyesuaian kecil dengan hati-hati. Sama seperti wadah air, sulit untuk memperoleh air tetapi cukup mudah melepaskannya. Hao Ren melepaskan esensi alam di tubuhnya kembali ke alam, dan akan sulit baginya untuk mengembalikannya ke dalam tubuhnya. Setelah jangka waktu yang lama, Suhan membuka matanya sedikit dan melihat Hao Ren basah oleh keringat. Untuk sesaat, Suhan mengira Hao Ren berada dalam keadaan gila dan kacau. Setelah merasakan tidak ada energi yang aneh keluar dari dalam dirinya, Suhan menjadi tenang. Kilatan merah samar, biru, putih dan hijau lepas dari tubuh Hao Ren. Apa yang pria ini kerjakan? Suhan bingung. Selesai. Hao Ren yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Dengan seimbangnya kelima elemen, tubuhnya mengalami rasa bebas yang fantastis. Pada saat ini, lapisan awan berkumpul di langit di atas gedung administrasi. Hah? Dia melampaui level kan?
Dia cepat sekali. Terkejut, Suhan melihat ke arah Hauren. Setelah mendeteksi apa yang ada di langit, bahkan Suhan yang biasanya mempertahankan ketenangannya menjadi tertegun. Kesengsaraan awan petir kecil.